Yeah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih dalam pembahasan kita 33 hal dahsyat tentang salib. Sama-sama bilang sama saya, salib itu dahsyat. Kan kita udah sepakat kan, ibadah minggu mujizat yang penuh berkat ini, lawatan Allah di rumah kita masing-masing sifatnya adalah interaktif. Jadi kita meskipun di rumah kita masing-masing juga harus bersuara, harus respon saudara. Karena saya sudah bilang ini bukan tontonan, ini ibadah. Masuk dalam suasana ibadah dan tetap semangat saudara. Sama-sama bilang salib itu dahsyat. Ayo lebih semangat lagi, sama-sama bilang salib itu dahsyat. Ayo sekali lagi sama-sama bilang salib itu dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk bagian ke-12. Salib adalah bukti kebodohan dan tidak tahu berterima kasihnya manusia serta pemberontakan manusia. Mungkin sudah berkata, wow, apalagi ini, ya kan? Loh, kalau kita lihat salib, kemarin kita bicara salib adalah bukti cinta. Betul. Dari sudut Kristusnya. Salib adalah bukti cinta. Salib adalah bukti kedahsyatan. Salib bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Bahwa Allah kita adalah Allah yang merencanakan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Tetapi dari sudut peristiwa penyalipannya. Saya harap sudah ngerti ya. Jadi salib dari sudut Kristusnya. Kita tahu itu adalah bukti cinta tertinggi Kristus kepada kita. Itu bicara tentang kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Tapi dari peristiwa penyalipannya, kenapa Kristus disalib? Ini membuktikan kebodohan manusia. Kristus datang untuk kita. Tetapi kita menyalibkannya. Sehingga selalu saya bilang yang menyalibkan Kristus. Bukan tentara Romawi. Yang menyalibkan Kristus bukan orang Farisi. Yang menyalibkan Kristus adalah kebodohan manusia, dosamu dan dosaku. Karena dosa dia naik di atas kayu salib, berarti salib adalah bukti kebodohan manusia. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi kemudian umat yang tidak menyadarinya, menyalibkan dia, yang saya sebut umat yang bodoh. Dan di samping kebodohan juga tidak tahu berterima kasihnya. Bukankah terang yang sesungguhnya yang menerangi dunia telah ada di tengah-tengah kita, tapi umat kepunyaannya menolaknya. Tidak tahu berterima kasih. Dan yang ketiga, membuktikan pemberontakan manusia. Manusia berontak. Manusia tidak mau diselamatkan. Sampai hari ini orang berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Iya kan? Bahkan tidak sedikit yang kemudian memaki-maki Kristus. Ini yang saya bilang. Kebodohan. Tidak tahu berterima kasih. Dan pemberontakan. Yesus tidak datang menuntut apa-apa dari kita. Yesus tidak datang minta apa-apa dari kita. Yesus datang tidak memaksakan apa-apa buat kita. Bahkan dia buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan Alkitab jelas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti Yesus datang untuk membuka jalan. Yesus datang untuk memberi kepastian. Yesus datang untuk menyediakan tempat buat kita di sorga. Kita menolaknya. Saya beri nama bodoh. Kita memakinya. Saya beri nama kita tidak tahu berterima kasih. Kita tidak percaya, saya beri nama, itu roh pemberontakan bodoh ada dalam kehidupan kita. Itu yang kita mau pelajari hari ini. Klik. Yohanes 1, ayat 9-12 bilang begini, terang yang sesungguhnya. Sama-sama bilang sama saya, terang yang sesungguhnya. Sama-sama bilang sama saya, terang yang sesungguhnya. Amal, ibadah, agama, perbuatan baik, rasa-rasanya kadangkala kita pikir itu terang, tapi bukan terang yang sesungguhnya. Karena agama, amal, ibadah, perbuatan baik mungkin dapat mengarahkan kita ke jalan sorga, tapi tidak bisa memberi kepastian buat kita. Karena agama, amal, ibadah, perbuatan baik ujung-ujungnya hanya menuntun kita pada satu kata, mudah-mudahan bisa masuk surga. Tapi sekarang kata Alkitab terang yang sesungguhnya artinya apa? Dia yang memberi kepastian.
Dia yang memberikan jaminan. Dia yang tidak mungkin salah. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang Kristen. No. Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi Yesus datang untuk setiap mereka yang menyadari bahwa dia tidak punya kepastian surga. Yesus datang untuk setiap orang yang menyadari bahwa dirinya lemah. Dirinya tak berdaya, dirinya tak punya pengharapan. Makanya terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Halo. Tanya sama orang yang duduk samping saudara. Kamu orang? Asal jangan samping pas mertua. Bikin gara-gara. Lihat mertua. Kamu orang? Enggak. Keboirang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Makanya Alkitab bilang setiap orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah terang ini mengembalikan kemuliaan Allah. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada, terang itu telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Makanya Yesus bilang apa? Aku ada sebelum dunia ini ada. Iya kan? Dunia dijadikan oleh apa? Firman. Makanya Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum segala sesuatunya ada. Aku tetap ada setelah segala sesuatunya tidak ada. Ada yang gak bisa mengerti pernyataan Yohanes ini. Lalu mulai bingung dan berkata, wah ini maksudnya apa? Oh ini berarti Yohanes bingung. No, jelas, terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Sedang datang dalam dunia. Ya telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Karena dunia dijadikan oleh firman. Tapi dunia tidak mengenalnya. Klik. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kepada bangsa pilihannya. Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, menolaknya, menyalibkannya. Itu yang saya bilang bukti kebodohan. Bukti tidak tahu berterima kasih. Harusnya Yesus datang untuk menyelamatkan. Harusnya mereka berterima kasih, mereka bertobat, mereka berserah diri. Dan itu bukti pemberontakannya. Karena mereka pikir agama cukup, amal, ibadah, perbuatan baik cukup. Saya mau bilang tidak cukup. Karena Yesaya bilang, kebenaranmu seperti kain larah di hadapanku. Atau kain gombal, saudara. Kain kotor, saudara. Ayat ini jelas bilang. Ia datang pada milik kepunyaan. Tapi orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tapi menolaknya. Tapi kemudian menyalibkannya. Ayat 12, luar biasa. Wow. Sama-sama bilang sama saya, wow. Sama-sama bilang sama saya, wow. Iya dong, meskipun di rumah masing-masing tetap interaktif dong, tetap semangat dong. Kita, aduh, saudara. Minggu depan persis 4 bulan kita bersama-sama. Iya kan? Awal kita jumpa kan 22 Maret kalau saya nggak salah kan. Pokoknya minggu ketiga bulan Maret seingat saya, iya kan. Atau minggu keempat bulan Maret, iya kan. Lalu kemudian berjalan Maret, April, Mei, Juni, Juli sekarang ya kan. Sudah hampir 4 bulan kita bersama-sama. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya cuma khawatir satu. Betah lama-lama. Nanti walaupun gereja udah buka, saudara tetap mau di rumah aja lebih enak. Bisa sambil makan kacang darah Yesus ya kan. Saudara-saudara yang gerejanya sudah buka, kembali ke gereja saudara masing-masing. Saya memilih untuk tetap melayani masih melalui online. Karena pembatasannya masih terlalu banyak. Dan saya tidak mau gereja menjadi klaster baru. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya respect, saya hargai, saya doakan gereja yang sudah mulai buka. Dan saya bahkan mendorong saudara-saudara yang gerejanya sudah buka, kembali ke gereja saudara masing-masing. Saudara boleh tetap diberkati lewat online ini, tapi saudara tetap harus kembali ke gereja saudara masing-masing. Tapi yang gerejanya belum buka, saudara-saudara. Daripada saudara nggak ke gereja, mari diberkati. Bahkan beritahu sama teman-teman saudara. Mungkin teman-teman saudara di luar negeri, teman-teman saudara di luar kota. Dan tidak bisa beribadah karena gerejanya belum buka, beritahu. Di channel YouTube ini, GBI Glow Fellowship Center. Dan akan di-rerun setiap hari Kamis di hashtag kamu hebat. Vlog pribadi saya. Dan untuk khotbah dari Pastor Geren setiap hari Rabu di hashtag kamu hebat, saudara. Iya kan? Sehingga setiap kita terus dapat bertumbuh dalam terang Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayo mulai.
Sama-sama bilang, wow. Nah itu dong, jadi hubungan kita manis kan ya kan. Wow, tetapi semua orang yang menerimanya, artinya yang tidak bodoh, yang tahu berterima kasih, yang tidak berjiwa pemberontak, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Wow, haleluya. Tuhan yang mati itu, Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang mencurahkan darah di atas kayu salib, Dia memberi kuasa. Wow, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Supaya berbeda dengan dunia, supaya tidak terpengaruh dengan dunia, supaya tidak kompromi dengan dosa. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya dalam kuasanya, percaya dalam kasihnya, percaya dalam pengorbanan di atas kayu salib. Klik. Matius 20 ayat 17-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan pada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang apa? Bodoh, yang tidak mengenal Allah. Supaya Ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jelas ayat ini bilang apa? Bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi salib bukan tanda bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, wah kalau Yesus Tuhan, kenapa Dia disalibkan? Wah, Allahnya orang Kristen, matinya dipantek, matinya dipantek, matinya dipantek. Salib bukan bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Karena mereka pikir yang pertama, kenapa Mesias datang untuk Gentiles, untuk kafir? Harusnya Mesias datang hanya untuk orang Yahudi. Aroganisme. Pemikiran yang sempit. Mesias diprofetize hanya untuk orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, Mesias harus hebat, Mesias harus dahsyat. Bukan menderita mati di kayu salib. Makanya waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, anak manusia akan disesat, ditangkap, anak manusia akan disalibkan. Anak manusia akan mati. Pada hari ketiga akan bangkit. Ditarik keluar dari Petrus. Guru, sekali-kali jauhkan daripadamu. Kami pikir kau Mesias. Mesias tidak begitu. Mesias tidak menderita, Mesias tidak mati, Mesias tidak sengsara, Mesias dahsyat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tetapi kedahsyatannya berbeda. Karena Dia mati untuk menebus dosa manusia, Dia mati untuk kebodohan manusia, Dia mati untuk pemberontakan manusia, Dia mati untuk segala rasa tidak tahu berterima kasihnya manusia. Lalu kemudian Dia bayar semuanya lunas, Dia bangkit dari kematian. Itu mendatangkan kedahsyatannya. Yang setuju katakan, yeah. Jelas ya sampai di sini. Jadi salib dari pihak Kristus yang disalibkan, itulah bukti kedahsyatan kasihnya yang sempurna. Tetapi dari peristiwa penyalipannya, salib adalah tanda kebodohan manusia. Salib adalah tanda ketidak tahu berterima kasihnya manusia. Dan salib adalah tanda pemberontakan manusia. Karena itu kita mau belajar, klik. Yesaya 53 ayat 5-7 dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita, kebodohan kita, ketidak tahu berterima kasihannya kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi di pihak lain, salib adalah perjumpaan antara kebodohan manusia dengan kemuliaan Tuhan. Karena manusia bodoh. Karena manusia tidak tahu berterima kasih. Karena manusia berjiwa pemberontak. Yesus disalibkan. Tetapi salib adalah perjumpaan antara kebodohan manusia dan pemberontakan manusia dengan kemuliaan Tuhan dan kedahsyatan kemuliaan kuasanya. Di salib itulah berjumpa. Sehingga manusia yang bodoh yang menyalibkan Kristus
Manusia yang memberontak yang menyalibkan Kristus. Manusia yang tidak tahu berterima kasih yang menyalibkan Kristus. Diampuni, dibebaskan, dilepaskan. Karena kemuliaan dan kedahsyatan kasihnya. Yang setuju katakan amin. Doa saya. Setiap anak-anak Tuhan Yesus mengerti apa artinya salib. Bukan hanya pakai kalung salib. Tapi mengerti betul bahwa salib adalah perjumpaan antara kebodohan manusia dengan kemuliaan Allah. Sehingga kita mengerti. Salib bukan tanda bahwa Yesus bukan Allah. Salib bukan tanda bahwa Yesus hanya manusia. Tapi salib adalah tanda manusia bodoh. Manusia memberontak. Manusia tidak tahu berterima kasih. Tapi Allah yang mulia menjumpai manusia di tengah kebodohannya. Sehingga Alkitab dengan tegas berkata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Segala harga keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Sehingga oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Yang setuju katakan amin. Saya bingung. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang berkata. Mujizat kesembuhan tidak lagi untuk sekarang. Berarti apa? Ayat ini mesti dihapus. Ayat ini mesti di-tip X. Atau ayat ini sudah expired? No. Firman Tuhan tidak pernah expired. Saudara boleh ngomong dengan data-data para teolog. Saudara boleh ngomong dengan data scholar teologi yang hebat-hebat. Untuk memberitahu bahwa mujizat tidak berlaku lagi. Saya cuma datang untuk bertanya kepada saudara. Kapan ayat Alkitab bisa expired? Saya tetap percaya langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Sorry untuk bilang ini. Hanya penafsir-penafsir bodoh yang berkata bahwa mujizat sudah tidak lagi terjadi. Hanya penafsir-penafsir bodoh yang berkata bahwa kesembuhan tidak lagi berlaku untuk sekarang. Kenapa? Karena jelas Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dan kalau sudah bilang, expired, sudah tidak lagi berlaku di zaman modern. Karena Tuhan sudah memberi hikmat buat para dokter. Dengar baik, Alkitab saya berkata, langit dan bumi boleh lenyap. Firman Allah tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Berita baik buat setiap saudara yang sakit. Mujizat masih terjadi. Karena itu engkau tidak perlu kecil hati. Yakinkan hidupmu. Mujizat pasti terjadi. When? Izinkan saya mengingatkan mujizat pasti terjadi. Caranya, waktunya, modelnya adalah terserah Tuhan. Tugas kita adalah satu, tetap percaya. Dua, tetap memberitakan dan memberi pengharapan bahwa Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Tidak pernah berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Artinya mujizatnya tetap terjadi. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Kebodohan, pemberontakan, serta ketidaktahuan berterima kasih kita. Klik. Dia dianiaya. Tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kenapa ia tidak membuka mulutnya? Karena when he was on the cross, we are in his mind. Waktu dia tergantung di atas kayu salib. Dia tidak berpikir untuk membela diri. Dia hanya berpikir untuk menebus kita. Thank God for Jesus. Thank God for Jesus. Makanya selalu saya bilang. Kalaupun dia tidak menyembuhkan kita. Saya tetap percaya dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Kalaupun dia tidak menyembuhkan saya. Dia tetap Tuhan yang baik. Kalaupun dia belum jawab doa saya. Dia tetap Tuhan yang baik. Karena dia sudah mati buat saya. Menggantikan posisi saya. Di tengah segala kebodohan. Pemberontakan. Segala rasa tidak tahu berterima kasihnya kita. Dia peluk kita. Dia rangkul kita. Dia bayar semua harga buat kita. Yang setuju katakan dahsyat. Amin. Haleluya. Klik. Saya pelajari bahwa pada dasarnya betul. Salib menggambarkan cinta dan kemuliaan Tuhan yang tak terbatas. Namun pada saat yang bersamaan salib menggambarkan kebodohan. Serta rasa tidak tahu berterima kasih manusia dan pemberontakan manusia.
Karena saya katakan salib adalah perjumpaan antara kebodohan manusia dengan kemuliaan Allah. Manusia yang bodoh, manusia yang berontak, manusia yang tidak tahu berterima kasih. Manusia yang dipulihkan Tuhan lewat salib. Karena kemuliaan, kedahsyatan, dan kasihnya yang sempurna. Yang saya katakan dahsyat. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Adapun peringatan Tuhan buat kita jelas. Klik. Apa peringatan Tuhan? Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti di salib, kebodohan kita sudah berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Berarti jangan bodoh lagi. Sebelum kita mengalami kuasa salib, kita adalah orang-orang bodoh. Karena kita masih coba mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal kita bilang kebenaranmu seperti kain lara di hadapanku. Kita coba berjuang dengan agama, amal, ibadah, perbuatan baik. Ujung-ujungnya kita jadi orang munafik. Ujung-ujungnya kita jadi orang fanatik. Ujung-ujungnya kita hanya jadi orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab bilang jangan bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kuasa Tuhan. Di salib itu, kebodohan kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Tanpa salib, kita boleh beragama tapi bodoh. Loh, kalau kita beragama lalu membenci orang, kita beragama tapi mengkafir-kafirkan orang, kita beragama sibuk dengan sesat ini, sesat itu. Saya beri nama, kita adalah orang beragama yang bodoh, saudara. Kalau orang beragama harusnya, kalau lihat orang sesat, lift them up. Bukan justru menjesat-jesatkan. Kalau lihat orang kafir, justru selamatkan. Bukan justru mengkafir-kafirkan. Iya. Lihat orang yang menyakiti kita, justru kita memberkati. Karena kita care for their soul. Ngerti gak sampai di sini? Bahkan di luar salib. Saya tidak bilang di luar Kristen. Yang saya bilang di luar salib. Kita adalah orang bodoh. Artinya ada banyak orang Kristen juga yang bodoh. Ada banyak orang Kristen yang senangnya juga hidup dalam dosa. Tetap kompromi dengan dosa. Tetap sukanya menghakimi orang. Tetapi orang yang hidup dalam salib dan menyadari kuasa salib akan menjadi orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bodoh. Sama-sama bilang, saya tidak mau bodoh. Sama-sama bilang sama saya tidak akan bodoh lagi. Woo, haleluya, yeah. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita pada dasarnya tidak ingin disebut bodoh. Klik. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kita gak suka dibilang bodoh. Tapi kenyataannya kita buat tindakan-tindakan bodoh sehingga orang melihat kita sebagai orang yang bodoh. Kapan seorang saya sebut bodoh? Kita itu bodoh jika kita tidak bersyukur. Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah buat segala-galanya buat kita, masih juga kita gak mau bersyukur. Bukankah itu bodoh? Padahal dengan bersyukur kita makin kuat. Dengan bersyukur kita makin dekat dengan Tuhan. Dengan bersyukur kita makin jadi berkat. Dengan bersyukur kita akan makin jadi saksi Tuhan. Dengan bersyukur hidup kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Makanya sorry untuk bilang ini. Orang-orang yang hidupnya mengeluh, orang-orang yang hidupnya bersungut-sungut, sorry. I don't care. Sudah ikut kebaktian hari-hari ini sehari 3 kali kek, apa kek, saya beri nama engkau bodoh. Istri yang banyak mengeluh dan bersungut, suaminya gak ingin deket. Suami yang selalu mengeluh dan bersungut, istrinya enak untuk deket. Orang tua yang apa-apa mengeluh, bersungut, anak-anaknya gak mau mendekat. Karena gak enak duduk dekat dengan orang-orang yang selalu mengeluh dan bersungut. Hanya orang bodoh yang suka mengeluh dan bersungut. Orang-orang yang mengerti kehendak Allah akan tetap bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Itu juga katakan amin. Yang kedua saya pelajari. Apa itu tindakan bodoh? Kita itu bodoh jika kita hidup tidak teratur. Alkitab bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita sibuknya ngomongin orang, kita sibuk membalas yang jahat dengan yang jahat, kita hidup dalam kemalasan,
kita iri, kita bersaing dengan orang. Saya beri nama hidup kita tidak teratur. Apa itu hidup yang teratur? Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Pastikan hari-hari hidup kita menjadi pelaku firman. Pastikan hari-hari hidup kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Pastikan hari-hari hidup kita tidak menyusahkan, merugikan orang dan tidak membuat orang lain sengsara dan tertekan. Pastikan hidup kita dimanapun kita berada, kita berusaha berbuat baik kepada banyak orang. Itu yang saya beri nama hidup teratur. Dan pastikan apapun yang terjadi, jadi orang yang rajin. Jangan jadi orang yang cepat putus asa dan menyerah. Tapi jadi orang yang tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kapan kita disebut bodoh? Kita itu bodoh jika kita egois dan memaksakan kehendak. Pada dasarnya orang egois, orang yang memaksakan kehendak gak akan disukai dimanapun. Istri-istri yang egois itu mendatangkan kepahitan, kebencian, luka dan kedendaman dari suaminya. Suami-suami yang egois dan memaksakan kehendak mendatangkan kepahitan, ketertekanan buat istrinya. Mertua-mertua yang egois dan memaksakan kehendak. Besan-besan yang egois dan memaksakan kehendak karena merasa dia lebih kaya. Saya beri nama terkutuklah hidup kau. Karena orang-orang yang egois dan memaksakan kehendak, dia menjadi penjajah buat banyak orang. Dan kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan hidup sengsara dan menderita dalam kehidupanmu. Sorry untuk bilang ini. I love you all. Saya mencintai dan mengasihi saudara. Dan karena saya mencintai dan mengasihi saudara, saya tidak akan membuat khotbah ini menjadi menyenangkan buat saudara. Justru karena saya mencintai dan mengasihi saudara, saya akan berkhotbah kebenaran buat setiap saudara. Apa artinya saudara dengar ibadah, masuk ibadah? Apa artinya kau beribadah setiap minggu dalam program lawatan Allah di rumah kita masing-masing? Tapi kau tetap egois dan memaksakan kehendak. Bertobatlah dari keegoisan dan memaksakan kehendak. Jadi orang yang belajar ngerti orang lain. Jadi orang yang belajar menguatkan orang lain. Jadi orang yang senantiasa berusaha menjadi berkat buat orang lain. Yang keempat, apa itu tindakan bodoh? Kita bodoh jika kita cepat menyerah dan putus asa. Kita kan masih punya Tuhan. Daud dihina oleh Goliat tapi tidak menyerah, tidak putus asa. Sadraq, Mesakh, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat tapi tidak menyerah dan putus asa. Dia bilang kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Intinya dia tidak menyerah dan dia tidak putus asa. Mungkin masalah rumah tanggamu berat, jangan menyerah dan putus asa. Mungkin kondisi ekonomimu berat, minta hikmat Tuhan. Bilang seperti Musa berdoa, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, hati yang kuat dalam Tuhan akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Folks, I know it might be hard for some of you. Saya ngerti mungkin berat buat sebagian saudara menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai badainya. Mungkin saudara berkata, tapi pendeta nggak tahu apa yang saya hadapi. Maybe I don't know, but I can feel it. Saya bisa turut merasakan bersama dengan saudara. Situasi ini berat. Tetapi jangan kau tambah berat dengan putus asa. Karena ketika kau menyerah dan putus asa, segalanya akan kacau. Tapi selama kau masih berdiri teguh dan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Selama engkau berdiri tegak dan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, engkau akan melihat mujizat. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu akan jadi padamu. Mungkin saudara marah sama saya dan bilang, apa pendeta-pendeta ini? Jangan menyerah, jangan putus asa. Pendeta gak tahu apa yang saya hadapi. It might be not. Mungkin saya gak tahu, but I can feel it. Saya bisa turut merasakan bersama saudara. Tapi saya hanya mau bilang sama saudara, makin engkau putus asa, makin kau menyerah, yang ada adalah tekanan dan kehancuran. Tapi kalau kau mau bangkit dan berkata, Tuhan aku masih percaya, aku masih beriman, aku masih mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. I know, for some of you, life becomes so tough.
Sampai saudara kadang-kadang mungkin berpikir, I don't know. Can I face my tomorrow? Apakah saya masih bisa menghadapi hari esok saya? Kadang-kala I don't know. Kadang-kala saya juga gak tahu. Tapi satu yang saya tahu, tangan saya dipegang oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pegang tangan saya dapat berkata aku lebih daripada orang yang menang. Karena Yesus yang mengasihi aku, haleluya. Selanjutnya, saya pelajari. Setiap kita harus memandang salib. Karena setiap kita memandang salib, kita dapat disadarkan tentang kebodohan manusia, serta ketidaktahuannya, berterima kasihnya kita, serta pemberontakan kita. Jadi waktu saya memandang salib, saya bukan hanya melihat kasih, saya bukan hanya melihat kedahsyatan Tuhan, saya bukan hanya melihat kemuliaan Tuhan, saya tidak hanya melihat harga hidup saya, tapi waktu saya melihat salib, saya juga tahu betapa seringkali saya bodoh. Betapa seringkali saya tidak tahu berterima kasih, betapa seringkali saya memberontak. Karena waktu saya memandang salib, saya menyadari begitu sempurnanya kemuliaan Tuhan. Masih juga saya mengeluh, masih juga saya kompromi, masih juga saya main-main, masih juga saya hitung-hitungan sama Tuhan. Betapa bodoh, betapa pemberontaknya kita, dan betapa tidak tahunya kita berterima kasih. Saya pelajari, klik. Adapun orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih, yang jiwanya akan selalu berontak, akan selalu satu. Fokus pada apa yang belum dia alami dan belum dia rasakan. Sehingga dia terus mengeluh. Kenapa? Ya saya sih tahu Yesus sudah mati buat saya. Tapi buktinya penyakit saya belum sembuh. Tapi buktinya rumah tangga saya masih kacau. Buktinya suami saya punya perempuan lain. Buktinya kenapa persoalan ini menimpa hidup saya. Buktinya kenapa saya harus di PHK. Buktinya. Dia hanya sibuk dengan apa yang dia belum alami dan belum dia rasakan. Padahal kalau dia nengok ke belakang, berkali-kali dia menghadapi badai-badai menyakitkan. Selalu Tuhan yang tolong. Ada satu lagu yang sering kali dinyanyikan di sekolah minggu. Lagu tua. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkat-Mu. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau kita hanya hitung masalah, itu yang setan mau. Itu yang roh jahat harapkan. Tapi waktu kita hitung berkat Tuhan, kita kagum. Sehingga kita berkata, Tuhan, apa yang belum aku alami, aku serahkan pada Tuhan. Tapi apa yang aku sudah alami bersama Tuhan, itu membuat aku bersorak-sorai dan bersukacita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih, yang senantiasa berjiwa pemberontak, akan selalu merasa ikut Tuhan itu berat dan menyusahkan. Juli 1984, itu pertama kali saya berkhotbah dalam kehidupan saya. Saya masih usia 18 tahun, waktu 17 tahun menuju 18 tahun. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari hari itu sampai hari ini, berarti total 36 tahun saya terlibat dalam pelayanan. You just name it. Difitnah orang, dikhianati orang, disakiti orang, dicurangi orang, ditusuk orang dari belakang. Semua sudah saya alami. Kalau saya mau cuma lihat masalah, maka saya bilang ikut Tuhan itu berat. Tetapi jangan salah. Semuanya itu tidak pernah bisa merusak segala berkat yang sudah saya alami. Saya bisa mengerti Paulus katakan, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih kekal. Artinya apa? Kalau saudara bilang ikut Tuhan ada tantangan, yes. Ikut Tuhan disakiti, yes. Tapi jangan salah. Itu harga murah. Karena kalau kita dibanding dengan kemuliaan Tuhan, betapa mengagumkan dan luar biasa. Dari harga yang harus saya bayar, dengan kemuliaan yang saya terima, saya harus bilang, tidak ada apa-apanya
semua hinaan, semua fitnahan, semua cercaan, semua makian, semua rekayasa, semua konspirasi untuk mau menjatuhkan saya, mencurangi saya, nusuk saya dari belakang. Tidak ada artinya. Karena itu saya simpulkan satu hal yang dahsyat. Ikut Tuhan itu indah. Pikul salib itu membanggakan. Menjalani jalan yang sukar di dalam Kristus. Penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Yang saja katakan amin. Orang bodoh. Yang tidak tahu berterima kasih. Tidak mengerti kuasa salib. Sehingga berjiwa pemberontakan. Akan selalu merasa ikut Tuhan itu berat. Dan menyusahkan. Kalau saya ikut Tuhan hanya dengan logika itu berat dan menyusahkan. Tapi kalau saya ikut Tuhan dengan pengalaman indah dengan Tuhan. Yang saya katakan sungguh dahsyat dan membahagiakan. Haleluya. Yang ketiga. Adapun orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Yang berjiwa pemberontak akan selalu menonjolkan kepentingan serta keinginan dagingnya dan segala-galanya. Itu membuat dia tersinggung. Itu membuat dia banyak mengeluh. Karena yang dia tonjolkan hanyalah kepentingan serta keinginan dagingnya dan segala-galanya. Sehingga dia merasa kenapa Tuhan belum buat ini, kenapa Tuhan belum buat ini, kenapa Tuhan belum buat ini. Persoalannya bukan Tuhan sudah buat atau Tuhan belum buat. Persoalannya dapatkah kita berkata Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yohanes berkata, biar aku semakin berkurang. Supaya dia semakin ditinggikan. Dalam pengalaman Taman Getsemani kita belajar. Biar bukan kehendakku yang jadi. Karena daging kita siap disalibkan. Supaya kemuliaan Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan menutup pintu di depan kita. Pasti ada pintu lain yang terbuka lebih dahsyat. Karena dia punya rencana yang lebih indah dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat. Adapun orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Yang berjiwa pemberontak akan selalu fokusnya. Pada yang menyenangkan dan menguntungkan dagingnya. Padahal mereka yang mengalami kuasa salib. Akan mengerti Matius 6 ayat 33. Aku akan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Makanya Daud menyadari konsep ini. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sebagai domba. Kita tidak menentukan jalan kita. Sebagai domba kita tidak cari yang menguntungkan dan menyenangkan. Sebagai domba kita hanya ikuti perintah sang gembala. Kita hanya taat. Dan karena Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, mata air yang tenang karena namanya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan aku. Bahkan Alkitab berkata melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Orang yang menyadari kuasa salib juga akan berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi selalu melihat kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa kita bisa beragama? Namun bodoh. Memberontak. Dan tidak tahu berterima kasih. Yang pertama. Karena beragama hanya puas dengan tahu tanpa menyelidiki lebih dalam. Ada banyak orang senangnya hanya memuaskan otak dan logikanya. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, saudara jumpai ada jemaat Tuhan di Berea. Orang-orang Yahudi yang hidupnya lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka menyelidiki kitab suci. Bukan untuk pengetahuan, tapi untuk pengalaman pribadi. Makanya selalu saya bilang, orang yang hanya puas dengan logikanya akan menjadi orang-orang yang sombong. Akan menjadi orang-orang yang bersaing. Akan menjadi orang-orang yang senangnya berdebat sama siapapun. Untuk membuktikan konsep saya, teologi saya. Itu yang paling baik. Tetapi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam kasihnya. Orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hubungan pribadi. Justru akan menolong orang, justru akan menginjil. Justru akan mengabarkan kasih karunia Tuhan. Justru akan mendorong orang untuk keselamatan. Bukan untuk berdebat siapa yang lebih hebat. Ini waktunya. Jangan jadi orang bodoh. Kalau pengetahuan kita hanya untuk menghakimi gereja lain. Kalau pengetahuan kita hanya untuk menyerang pendeta lain. Kalau pengetahuan kita hanya ujung-ujungnya untuk mampu membuktikan teori kita benar. Orang-orang yang berbeda dengan kita sesat semuanya. Saya beri nama engkau bodoh. Engkau pemberontak. Engkau tidak tahu berterima kasih. Engkau benalu dalam kegerakan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau menginjil. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau mengulurkan tangan. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau mendoakan. Mau berbuat sesuatu. Mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang saya beri nama. Dia gak puas hanya sekedar tahu.
Dia mau alami Tuhan lebih dahsyat lagi. Selanjutnya, mengapa kita bisa beragama namun tetap bodoh, pemberontak dan tidak tahu berterima kasih? Karena perhitungannya hanya daging dan logika, bukan roh. Makanya Alkitab bilang, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Iya kan? Kalau mau menunjukkan siapa yang terbaik, siapa yang terbenar, siapa yang paling disayang Tuhan, itu kan bicara daging. Daging kan penuh dengan persaingan. Tapi roh menenteramkan. Dalam daging kita gampang tersinggung. Dalam daging kita gampang memaki. Dalam daging kita gampang menuntut. Istri kita tuntut, kamu harus begini, kamu harus begini. Suami kita tuntut, kamu begini dong, kamu begini dong. Ada banyak istri yang udah gak tahan sama suaminya karena terus dituntut. Ada banyak suami yang gak tahan karena istrinya terus menuntut. Gak pernah bisa bersyukur gitu. Gak pernah bisa membangun damai sejahtera gitu. Ada persoalan sedikit terus diungkit. Kenapa? Karena daging, logika itu sifatnya harus menekan, saudara. Tetapi roh sifatnya mendamaikan. Kalau apa saja persoalan kecil kau bikin ribut. Sorry untuk bilang ini. Mungkin kau mengasihi Tuhan. Tapi hanya daging dan logika. Tapi kalau dimanapun kau mau membawa damai, kau mau menyatakan kasih, kau mau menjadi berkat, engkau mau membangun keluarga dalam suasana sorga. Saya beri nama, engkau dipimpin oleh roh Allah yang sudah katakan, yeah. Yang ketiga, mengapa kita bisa beragama namun tetap bodoh dan tidak tahu berterima kasih? Karena kita tidak menyadari kedahsyatan yang justru Kristus kerjakan di salib, bahwa dia memutarbalikkan segala sesuatu. Iya kan? Orang memfitnah kita, salib mengubah kutuk menjadi berkat. Kita berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Salib meyakinkan kita bahwa kalau kita setia sampai akhir, dia memberikan jalan keluarnya buat kita. Amin. Waktu kita menyadari dahsyatnya salib, kita sadar bahwa di salib segala sesuatu diputar balikan. Itu yang membuat kita tidak bodoh. Itu yang membuat kita tidak berontak. Itu yang membuat kita jadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Karena modal kita bukan keagamaan kita. Modal kita bukan pengetahuan kita. Tapi modal kita adalah salib. Karena kita tahu. Di salib itu. Tuhan memutarbalikkan segala sesuatunya. Kalau saya difitnah. Dia merubah fitnah menjadi berkat. Kalau saya dikhianati. Dia merubah segala pengkhianatan itu menjadi kekuatan buat saya untuk tetap maju dalam kemuliaan dan anugerahnya. Bukankah Yusuf difitnah dan dikhianati dan dibuang dalam penjara. Tapi tangan Tuhan mengubahkan itu. Justru menjadi ledakan berkat dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, salib menyelesaikan segalanya. Yang sudah katakan yeah. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik dan para pemuji. Mengapa kita bisa beragama namun bodoh, memberontak, tidak tahu berterima kasih? Karena kita berjiwa bangga dan puas diri. Orang yang berjiwa bangga dan puas diri akan menjadi orang sombong. Orang yang berjiwa bangga dan puas diri akan mencari nama. Akan coba mencari-cari perhatian. Akan selalu inginnya dipuji dan dihargai dan dihormati. Tetapi salib menyadarkan kita bahwa kita berjiwa hamba dan siap melayani. Dengan kita menyadari Yesus sudah mati buat kita. Biarlah kita berjiwa hamba. Dan siap melayani sambil berkata, Tuhan pakai hidupku. Pakai hidupku untuk menjadi berkat. Pakai hidupku untuk menjadi pembawa damai. Pakai hidupku untuk memenangkan jiwa. Pakai hidupku mentuntaskan amanat agung. Pakai hidupku supaya dimanapun aku berada. Orang dapat melihat perbuatanku yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di sorga. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Kita datang pada Tuhan. Pastikan hari ini. Hari di mana Tuhan siap kembali melawat kita. Karena ingat. Dari sisi Allah. Dari sisi Kristus yang disalibkan. Salib adalah bukti kedahsyatan cinta terbesar. Yang dia buktikan dengan darah yang tertumpah. Tapi dari sisi penyalipan itu. Penyalipan bukti kebodohan, pemberontakan. Dan rasa tidak tahu berterima kasihnya manusia. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan aku sudah mendengar firman. Aku tidak mau bodoh. Aku tidak mau berontak. Aku mau jadi orang yang tahu berterima kasih.